Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah orang-orang membicarakan kamu. Orang-orang membicarakan kamu. Orang-orang membicarakan tentang kamu. Seperti apa ya? Orang-orang yang gak ada kerjaan itu. Orang-orang yang julid itu. Orang-orang yang suka bergosip. Orang-orang yang gabut ya. Kalau orang-orang banyak kerjaan tuh pasti nggak ada yang membicarakan orang. Mereka pasti sibuk sama dirinya sendiri dan udah nggak ada waktu lagi buat mikirin orang atau membicarakan orang ya. Ya seperti biasa, ini genre reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke. Oh iya, aku ada lihat deh video aku yang sebelumnya yang aku ada posting yang temanya kamu harus tahu tentang dia. Kamu perlu tahu tentang dia. Itu banyak banget yang view, nggak tahu sih, atau video itu kayak masuk di beranda orang-orang, atau memang kalian yang paling tertarik sama video cinta-cintaan itu. Biasanya kan kalau video yang temanya cinta-cintaan ya nggak terlalu banyak kan tuh yang nyimak, kok banyak gitu. Cie ada yang lagi kepoin siapa ya? Cie lagi kepo banget nih sama seseorang nih kalian, atau memang kalian lagi gabut aja kan, lagi hari-hari libur nih ya kan, weekend. Oke, ya udah kita mulai ya. Orang-orang membicarakan kamu seperti apa? Kemarin tuh lucu banget, aku baca ada yang komen kan, aku bilang aku tuh santai banget, shuffle-nya nggak ribet-ribet satu-satu, jadi kalian nggak perlu nunggu-nunggu aku shuffle lama-lama gitu ya, nunggu kartu jatuh atau gimana. Nah terus aku bilang gitu ya kan, aku nggak mau ribet dalam shuffle. Ada yang komen gini, iya Kak Dinda tuh nggak kayak reader lain yang suka jualan inilah, jualan minyak, jualan oil, jualan sabun atau apa. Emang ada yang jualan sabun? Aduh, ada aja sih, aku nggak tahu sih. Tapi kalau reader lain yang kayak jualan-jualan gitu, aku tahu sih beberapa ya. Oke, aku nggak mau komen tentang itu ya, bebas-bebas aja sih, mau ngapain gitu kan di sosial media, yang penting masih positif ya, tidak merugikan orang lain. Oke. Temanya tadi tuh orang-orang membicarakan kamu ya. Orang-orang membicarakan kamu seperti apa? Oh my god, kata orang-orang kamu itu sering banget sendirian. Ya, kenapa sendirian? Single, jomblo atau apa nih? Atau jangan-jangan udah punya pacar, udah punya seseorang tapi nggak diposting aja. Tapi di sini orang-orang bilang kamu tuh ini kesepian katanya, loneliness. Mungkin ya mereka lihat kamu tuh sendirian terus, ngapa-ngapain sendirian ya, mungkin ya memang single atau nggak ada pasangan, jadi kelihatan kayak seseorang yang kesepian gitu ya sendirian. Tapi sendirian belum tentu kesepian sih sebenarnya, tapi yang dilihat di sini nih kartunya kayak orang yang kesepian dan seseorang yang kayak menarik diri atau menutup diri dari seseorang atau dari dunia luar ya. Ada yang bilang nih kamu tuh lagi merasakan sebuah kekecewaan katanya. Entah ada seseorang yang bikin kamu kecewa, atau ada seseorang yang mengecewakan kamu, atau ada sebuah perasaan kecewa tentang sesuatu. Bisa juga mungkin kamu kecewa karena sebuah keadaan ya, nggak harus tentang karena seseorang ya kecewanya. Ada yang bilang kamu tuh kayaknya kira-kira ini lagi lemah gitu ya, sakit atau sering sakit, atau kayak apa sih, kayak seseorang yang dikit-dikit sakit gitu, dikit-dikit tepar, tumbang gitu ya, ngedrop kesehatannya.
ada yang bilang nih kamu kayak kesepian atau ada sebuah kekosongan atau kehampaan yang kamu rasakan. Entah kamu lagi mengharapkan sesuatu atau apa, tapi kayak pandangannya tuh kosong. Bukan berarti kamu gak punya tujuan hidup sih, tapi lebih ke ada di dalam diri kamu tuh yang kosong atau belum terisi, belum lengkap. Contoh, orang-orang ya bilang kamu tuh karirnya bagus dia nih gitu ya, finansialnya bagus, tapi kok dalam urusan percintaan, relationship tuh kayaknya zonk gitu ya. Kurang ajar mereka yang bilangnya zonk. Padahal aku yang bilang enggak, kan aku kan ini kan apa sih, interpretasi mereka gitu. Nah mereka bilang gitu, relationshipnya tuh dia zonk, tapi nah itu ada hal-hal bagian di dalam diri kamu itu yang masih kurang, belum terlengkapi. Ya mungkin beberapa aspek kehidupan yang lain bagus gitu ya, tapi ada satu dua hal yang kayaknya tuh kosong, hampa, belum terisi gitu ya, kayak ada yang belum lengkap. Nah itu yang tadi aku bilang contohnya. Ada juga yang bilang kamu tuh kalau ngerasa kecewa ya, itu kamu langsung menghindar atau menjauh dari seseorang. Ya kayak udah nggak mau deket-deket nih sama si toxic gitu ya. Udah nggak mau deket-deket sama yang negatif. Ya bagus sih sebenarnya, karena deket sama yang toxic dan negatif itu sangat melelahkan ya, menguras energi ya. Jadi lebih baik emang jauh-jauh sih. Ada orang-orang yang menganggap kamu tuh rumah, kamu tuh selalu dicari sama mereka katanya, dicek, dilihat keberadaannya, dicek keadaannya, kabarnya tuh seperti apa. Ada orang-orang yang kepo sama kabarnya kamu nih. Entah mereka menjauh sama kamu atau orang-orang itu ya memang sayang sama kamu. Ini bisa lawan jenis, keluarga atau apa. Ya sesimpel mereka pengen tahu kabar kamu aja, karena kamu seseorang yang mereka sayang dan mereka khawatir lah sama kamu, pengen tahu update-nya kamu seperti apa. Ada yang bilang nih katanya suruh jaga kesehatan kamu tuh. Siapa yang suruh jaga kesehatan? Sehat-sehat lah, yang penting pasti sehat lah, jawab aja gitu ya. Aku pasti sehat, yang penting jangan dibikin gila aja. Ya. Zaman sekarang banyak orang yang suka bikin gila gitu. Kitanya sehat, tapi ada aja orang-orang yang suka bikin kita stres, gila, depresi, frustasi, si lainnya. Ya kan? Kebanyakan gitu kan. Awal mula masalah itu dari orang lain. Kitanya masih lurus-lurus aja kan hidupnya. Ya karena terlalu lurus gitu, ada aja orang yang mau masuk ke kehidupannya kita, tapi ternyata energinya beda sama kita. Misalnya kita positif, dia negatif, akhirnya terjadi gesekan-gesekan ya kan. Beberapa dari kalian juga ini gampang banget bukan gampang dibodohi sih. Ntar kalian marah kalau dibilang gitu, lebih ke gampang aja gitu. Ntar ada orang yang kesusahan nih datang ke kamu terus kamu gak tega, nah kayak gitu ya. Jadi gampang ini, bukan gampang tertipu sih ya, pokoknya terlalu mudah lah kadang percaya sama orang. Lebih ke gak tegaan aja sih sebenarnya. Kalau dibilang terlalu mudah percaya enggak juga, karena kalian sering aja gitu ya, sering dibohongi, ditipu atau dihianati. Harusnya kan belajar dari pengalaman. Nah kalian tahu itu, sadar, cuma kadang gak tegaan aja sama orang-orang. Ya itu mungkin yang bad habit, mungkin dikurangin ya. Orang-orang membicarakan kamu tuh orangnya ini ya, bertanggung jawab sama pekerjaan kamu. Ini kamu juga kata-katanya bisa dipegang, apa yang kamu omongin tuh bisa dipercaya ya, janji-janji kamu tuh bisa lah dipegang, bisa dipercaya. Tapi ada yang bilang gini, kamu tuh selalu ada hambatan atau masalah dalam urusan percintaan. Entah ketemu orang yang salah atau ada aja gitu masalahnya yang bikin kamu jadi jatuh bangun dari percintaan ya. Tapi ada nih seseorang yang kayak pengen approach kamu ya, kayak ada orang yang pengen serius sama kamu mungkin. Atau ada orang-orang yang bilang kayak kamu tuh sebenarnya udah di usia matang, usia yang memang sudah sepantasnya dalam sebuah hubungan yang serius ya, serious relationship. Alah, nggak usah lah dengar kata orang.
bilang gak usah sosok menilai aku gitu ya, urus aja diri kalian sendiri. Emosi ya. Aku kan DPN, Dewan Perwakilan Netizen. Jadi kalau kalian DPN, aku juga emosi, kesel ya. Nah, orang-orang membicarakan kamu nih, kamu tuh gampang banget cut off atau memutus hubungan. Ya mungkin ini yang ngomong ya orang-orang negatif atau toxic. Jadi kamu kayak kalian kebanyakan yang memutus hubungan duluan atau cut off orang-orang itu. Kayak I'm quit gitu ya. Oke, saya cabut dari hubungan ini, saya mundur dari hubungan ini. Sebenarnya nggak semua harus love life sih. Ada yang teman-teman kamu yang bilang kayak gitu. Aduh, dia kayaknya udah cuek banget, nggak mau tahu, nggak mau peduli nih, udah nggak mau investasi sama hubungan ini, sama persahabatan kita ini, gitu ya. Tapi ada yang bilang kayak kamu tuh sudah mengalami kesadaran. Di sini ada awakening, entah kamu bangkit dari keterpurukan, dari masalah-masalah yang berat sebelumnya, atau kamu sudah ini ya, beberapa sudah mengalami kesadaran ya, kesadaran-kesadaran yang kayak dulu pernah dibodohi, atau kesadaran-kesadaran lebih spiritual ya, udah mencapai titik kesadaran sih, udah banyak yang terbangun lah gitu ya. Banyak orang yang mengambil manfaat dan kesempatan dari kamu nih ya. Ada orang-orang yang merasa dicuekin atau ditolak sama kamu ya, karena mungkin kamu ngerasa dia udah gak pantas ada di dalam hidup kamu ya, tidak pantas berlama-lama di dunia kamu ya. Jadi langsung kayak apa sih, get out ya. Ketulusan kamu tuh gak main-main katanya nih, apalagi orang-orang yang pernah in relationship sama kamu, mereka bisa lihat ketulusan kamu baik. Beberapa bucin ya guys kalian itu ya, karena kalau udah cinta tuh standar tipe kalian tuh udah nggak kelihatan lagi. Misalnya ya dalam percintaan kamu punya beberapa standar atau tipe ya, harus gini gitu ya. Ketika kamu bertemu dengan seseorang udah hilang deh tuh standar dan tipe-tipe kamu. Udahlah pokoknya cinta buta deh gitu ya, love is blind. Udah lupa tuh standar pasangan ideal tipe-tipe kamu ya. Bucin say ya. Tapi dalam percintaan kamu orangnya konsisten sih ya. Misalnya lagi PDKT, kamu konsisten gitu ya sama perkataan kamu, atau konsisten kamu kasih kabar dia terus, atau cari orangnya terus. Kalau inkonsisten kan hari ini muncul, besok enggak, hari ini ngechat, besok enggak. Nah ya kan, itu inkonsisten. Tapi beberapa dari kalian itu bagusnya konsisten. Dalam percintaan tuh gak main-main lah gitu. Dan ada beberapa orang yang ngerasa kamu tuh soulmate-nya dia. Cie-cie soulmate gak tuh ya. Ada nih orang-orang yang pengen gitu loh lama deket sama kamu, lama selamanya mungkin ya. Jadi ada yang bilang sebenarnya kalian itu tipe-tipe standar mereka, tipe-tipe pasangan ideal mereka. Jadi mereka tuh pengen banget lama sama kamu, deket sama kamu tuh lama. Pengen kayak gitu sebenarnya. Dan kamu tuh selalu ini memperlakukan orang tuh kayak orang itu memperlakukan kamu. Kamu orangnya selalu siap, penuh persiapan ya orangnya nih. Apa aja sih, dalam hal apa aja, terutama dalam hal pekerjaan. Kamu penuh persiapan, apa aja kamu manage ya. Beberapa mungkin ada jiwa pemimpin, kayak jiwa-jiwa leader. Pokoknya orangnya apa aja tuh pengen sesuai aturan, arrangement sesuai ini diatur, nggak yang aduh lihat aja nanti gitu ya, aduh santai aja. Tapi ada juga orang-orang yang bilang kamu tuh sangat peka terhadap red flag seseorang. Jadi kalau kamu ada lihat nih entah siapa atau lawan jenis ya, kamu udah lihat nih red flag seseorang, itu kamu biasanya agak-agak udah apa ya, udah dikasih tanda-tanda sama semesta, atau kalian udah sinyal radarnya itu kuat ya. Aduh ini orang nggak bener nih, aduh ini orang red flag nih, aduh udah deh jauhin deh gitu. Nah kamu tuh peka terhadap red flag seseorang ya, bagus ya. Oke, ini satu tebarannya lama banget ya, barusan aku cek 15 menit. Oke, kita ganti deck ya guys ya, biar nggak bosan.
Orang-orang membicarakan kamu seperti apa? Orang-orang membicarakan kamu. Kamu tuh ya banyak yang memang cantik, tampan orangnya. Jadi ada yang bilang ya memang dari sananya udah cantik, udah tampan. Jadi banyak yang orang gampang aja gitu, gampang aja orang tertarik sama kamu. Nah, ya. Ya ada sih kan, kita kan itu biasa kalau dilihat sama orang kan dari luar ya, secara visual. Sebelum orang lihat dalam-dalamnya kita, sebelum orang lihat karakter personality kita tuh seperti apa. Tapi dari luar tuh memang menarik. Ada juga yang punya sex appeal. Tapi semenariknya kamu tuh susah buat dideketin katanya. Ada yang bilang kamu tuh lama kalau move on ya. Ya bucin harusnya lama sih kalau move on ya. Tapi ada yang bilang kamu tuh kayak dewi penolong seseorang. Ya mungkin ada yang kesusahan, kamu bantuin mereka tuh. Mikirin orang banget sih kamu tuh kebanyakan ya. Tapi untuk berbagi atau sharing hal-hal privacy kamu enggak mudah untuk bercerita. Memang kamu agak pilih-pilih buat cerita ke siapa, atau ya memang kamu mikir memang privacy kamu, kehidupan pribadi kamu bukan untuk diceritakan. Ya, jadi mungkin kalian juga berpikir, orang-orang itu ngapain diceritain, belum tentu bisa bantuin kamu gitu kan. Karena banyak dari kalian yang memang masalahnya tuh berat-berat ya kak ya. Butuh bantuan expert, butuh bantuan psikolog, psikiater, tarot reader, healer gitu ya. Berat ya. Jangan berat-berat dong kak masalahnya kak. Ya. Oke. Banyak yang bilang kamu itu dia ini orang-orang kayak masa lalu atau mantan, anggap mereka tuh udah nggak ada gitu. Karena kamu kalau dicari, di chat, dihubungi tuh kayak udah don't care sama mereka, diam 1000 bahasa, membisu gitu ya, nggak mau tahu, udah males, benci, muak mungkin sama mereka. Jadi kayak aduh, kayaknya aku udah bukan siapa-siapa kamu lagi nih, aduh kayaknya kamu udah anggap mereka nggak ada ya, kayak menurut kamu you guys nothing lah ya buat kamu. Apalagi kalau mereka nggak memberikan manfaat ya, nggak ada manfaat buat hidup kamu, nggak berguna mereka tuh. Jadi kamu males ya, lama-lama kamu kayak menjauh gitu. Tapi dengan menjauhnya kamu, orang-orang itu jadi sering terbayang, kepikiran. Jadi mereka berpikirnya, jangan-jangan aku toxic ya, jangan-jangan aku negatif ya, sampai tuh kamu menjauh, sampai kamu tuh nggak mau berhubungan sama mereka lagi. Ya emang toxic ya gak? Lo baru tahu kalau toxic. Gitu, ada orang-orang yang rasanya kayak gitu ya. Iya, kalau kamu udah nggak peduli, nggak anggap mereka ada tuh, kayak kamu bener-bener diam 1000 bahasa, nggak mau, even satu kata pun kamu nggak mau keluar dari mulut kamu. Banyak yang bilang kalau bisa menyembuhkan luka-luka orang. Aduh, kamu dokter ya kak ya, dokter cinta apa gimana? Sadar atau nggak sadar sih, banyak orang-orang nih kayak ya entah mereka ada permasalahan percintaan atau apa, insight kamu tuh bagus katanya. Ya bisa bikin bantu mereka lah ya, tiba-tiba mereka move on gitu ya, tiba-tiba mereka move on terus jatuh cinta sama kamu ya. Iya, tapi saking kamu baiknya sama orang, malah jadi akhirnya kamu yang kena gitu, kena kena imbas, dimanfaatin atau dikecewakan, patah hati. Karena itu lama-lama terlalu percaya, suka lupa kak ya, kayaknya suka lupa kalau kita tuh nggak boleh menggantungkan kebahagiaan sama seseorang. Suka lupa kalau kita sebenarnya nggak boleh juga 100% percaya penuh sama manusia ya. Coba diingat-ingat lagi, nggak boleh ya full trust gitu sama manusia, karena manusia itu kan tempatnya salah dan dosa ya. Jadi kalau kalian terlalu percaya, menggantungkan kebahagiaan sama seorang manusia, nanti bakalan diuji, dikasih cobaan. Ketika timbul kemelekatan ya sama manusia, itu pasti diuji sama Tuhan. Ya nanti ini Tuhan itu kan kadang posesif ya, cemburu. Kalau kita deket, melekat sama manusia, sama seseorang, Tuhan nanti cemburu, dikasih ujian.
kok bisa secinta itu sama manusia ciptaan aku, sama aku cintanya nggak sebegitunya. Itu nanti Tuhan bilang ya. Makanya kalau udah melekat tuh timbul ujian-ujian, cobaan-cobaan ya, terus dikasih lihat sama Tuhan, nih aslinya dia gitu ya, nih keburukannya dia, masih mau kamu secinta itu sama dia. Nah gitu deh, udah mulai deh nangis-nangis oviti kalau malam ya, di jam-jam overthinking, sambil sambil dengerin YouTube aku, sambil nangis tapi ya sambil overthinking. Nah, ada yang bilang kalian itu sebenarnya ya sama seseorang tuh ada perbedaan. Nggak tahu nih siapa yang bilang. Ya, oh ini orang-orang yang banyak perbedaan sama kamu kebanyakan tuh hubungannya gantung. Gantung itu bisa lawan jenis, tapi bisa juga teman atau siapa. Akhirnya hubungannya nih ujungnya nggak jelas, tapi dibiarkan, diabaikan begitu saja hubungannya. Ya, entah mau lanjut atau enggak, entah masih berteman atau enggak, tapi gantung aja. Tapi sebenarnya banyak orang yang bilang kamu tuh kayak pelengkap ya, komplit lah hidup mereka. Jadi karena beda, jadi saling melengkapi gitu maksudnya Kak. Misalnya teman kamu males, kamu rajin gitu kan, saling melengkapi tuh ya. Tahu pacar kamu tipenya pelupa, kamu tuh tipenya tuh detail, nah itu kan melengkapi juga sebenarnya. Pokoknya kamu yang bagus-bagusnya deh. Gak tau kenapa aku kasih contohnya kamu yang bagus-bagusnya terus ya, makanya itu kamu suka dimanfaatin, bagus-bagusnya di kamu semua sih ya. Diperjelas lagi nih ya sama si Raisa ini. Nah, kamu beberapa orangnya fashionable, sangat memikirkan penampilan. Gak harus pakai yang branded ya, tapi beberapa orang bilang kamu tuh pakai sesuatu tuh kayak cocok aja gitu, bagus aja di kamu katanya ya. Terus senyum kamu tuh kayaknya menggemaskan katanya. Kalian tuh kadang jarang senyum ya, tapi sekalinya senyum tuh kayak aduh, bikin orang melting. Ya, coba kita lihat lagi. Orang-orang membicarakan kamu seperti apa? Orang-orang ini apa sih kerjaannya? Aku bingung. Kerjaannya tuh ngomongin orang ya. Kayak aku sih ya, aku tiap hari ngomongin orang nih sebenarnya nih di sini nih. Ya julitin mantan-mantan kalian, ya gebetan kalian, yang ghosting ya, kita omongin di sini. Orang-orang membicarakan kamu apa ya? Ada yang merasa nih disalahin sama kamu katanya. Mungkin itu mereka punya salah ya, terus kamu kayak menyalahkan mereka. Tapi mereka ngerasa aja kamu tuh kayak menyalahkan mereka. Sesuatu terjadi karena kesalahan mereka menurut kamu. Ya mereka sadar lah, kayaknya kamu nyalain mereka, kamu benci sama mereka ya. Kamu banyak sih yang udah dewasa, usianya dewasa, atau memang hal-hal yang terjadi dalam hidup kamu itu menandakan kalau kamu tuh ya sudah sedewasa itu. Ada orang-orang nih yang kangen sama kamu, orang-orang yang pernah ini apa sih, melakukan hal yang bikin kamu kecewa, bikin kamu kesal. Mereka tuh kangen sama kamu katanya, pengen kamu tuh peduli lagi sama mereka, pengen kamu tuh apa sih, pengen mereka tuh menarik perhatian kamu lagi. Kok kamu dulu bucin sama aku, kok sekarang cuek sih gitu, ada yang bilang kayak gitu. Kok kamu sekarang udah nggak pernah kontekan lagi gitu, kok chat aku nggak dibalas atau apa. Nah, ada yang bilang kayak gitu. Orang-orang yang ini pernah ada shit happen di antara kalian, terjadi sesuatu, ada yang kangen. Nah benar, orang-orang yang brengsek, ngeselin, mengecewakan, ini mereka sering mikirin kamu loh. Orang-orang yang ini mengkhianati, berbohong ya, orang-orang itu tuh yang apa sih, bad person, bad people itu kepikiran kamu. Mereka tuh sebenarnya nggak mau kehilangan kamu karena ya kamu baik, nggak mau lah mereka kehilangan kamu gitu aja. Kalian tuh orangnya real, nggak bisa fake. Kalau suka-suka, benci ya benci, kelihatan banget katanya tuh. Beberapa kalian berani mengambil keputusan. Jadi kalau seseorang itu nyakitin kamu terus, nggak baik buat kamu, kamu berani aja ninggalin. Bagus lah kayak gitu ya. Kamu udah bisa sih membedakan mana yang harus pakai hati, mana yang harus pakai logika. Cie, aku ngomongnya aja tuh
pengen ketawa ya. Pengen ketawa karena aku tuh kayak tahu kalian banget, cie, udah berani-beraninya gitu ya pakai logika, udah nggak pakai hati, cie. Karena sering dikecewakan ya, sering patah hati ya, jadi kayak apalah perasaan, cie. Besok juga mereka berubah gitu kan, udah ngapain baik-baik, besok juga dia menghilang gitu, ngapain, paling juga chatannya sebulan doang nih. Udah seuzon ya. Negative thinking ya, saking suka dikecewakan gitu ya. Bagus sih, kamu lebih ini yang tadi aku bilang, lebih sadar ya. Kebanyakan udah ini memiliki kesadaran penuh, being present ya di kehidupan kalian, kurang-kurangin overthinking lah ya. Kamu suka mencoba hal-hal baru, ngobrol sama orang baru, membangun koneksi, membangun relationship, membangun networking. Kamu tuh suka kayak gitu. Ini kalian sebenarnya mix sih, ada beberapa yang social butterfly ya, extrovert, tapi ada juga dari kalian tuh yang introvert, agak tertutup, males basa-basi sama orang. Tapi orang-orang melihat kamu tuh kayak kamu tuh seseorang yang cool dari luar. Jadi kayak misalnya nih mereka lihat tampilan kamu nih kan dari luar ya, visual, ada yang bilang kayak ih keren banget nih, keren karena apa yang kamu pakai ya, entah kelihatan apa yang kamu pakai mahal, elegan atau apa, atau pakaian trendy, sesuatu yang trendy ya, yang lagi hits. Atau ada juga yang melihat dari visual tuh kayak ih ini orang kayak cerdas banget nih gitu, ada yang bilang kayak ini orang pinter banget nih, kayaknya susah dibohongin. Tapi ada juga yang bilang ya orang positif banget nih hidupnya nih gitu ya. Bagus sih, dari visual kebanyakan kalian bagus kok dilihatnya. Udah, kayaknya itu aja ya, aku mau lanjut video lain. Itu aja ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, aku bakalan kasih yes or no questions karena sudah lama kita tidak melontarkan pesan-pesan apa sih, yes or no question, kok pesan semesta ya, nggak sinkron nih mulut sama pikirannya. Ini ada yes or no question, kalian pilih aja yes or no. Kalian siapin pertanyaannya apa tuh kan, saking kelamaannya. Siapin pertanyaannya apa, bebas, mau heavy question, mau yang receh-receh question ya, it's up on you ya. Nanti aku jawab nih, aku shuffle, nggak tahu jawabannya yes or no. Bikin pertanyaannya apa aku yang enak ya, apakah bulan ini aku dapat uang 5M? Ya coba ya, aku ikut bikin pertanyaan. Kalian cepetan bikin pertanyaannya nih, aku tuh nungguin kalian tahu, makanya aku lama-lamain ya kan. Oke, udah. Jawabannya adalah no ya. Oke, semoga jangan kecewa ya sama jawabannya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.